Shalom adik-adik semuanya. Kurang semangat, sekali lagi katanya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Yang kabarnya luar biasa boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kakak berharap kabar adik-adik semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan Tuhan dari minggu ke minggu. Tuhan telah jagai kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami mau ibadah, Tuhan berkati ibadah kami, berkati setiap ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau berkati juga Karife yang hari ini akan menyampaikan isi hatimu. Berkati setiap firman yang disampaikan, biarlah firman tersebut dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami ingin memulai. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo adik semuanya silakan bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, mata
hari ini kita mau nyembah Tuhan. Siapa yang udah kangen sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya bareng-bareng dengan Karika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan hari ini. Tuhan jumpai kami satu persatu ya Tuhan. Oh, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini dari awal. Sama-sama dengan Karika katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lagi katakan, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Angkat tangannya katakan, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita sembah Dia. Katakanlah sesyukurmu hari ini adik-adik. Biar hari ini kita ketemu dengan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami sembah Yesus, Kau Raja bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami merindukan-Mu Yesus. Kami merindukan
di rumah-rumah. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Kau berikan bagi kami. Hari kami ini mengangkat tangan kami katakan kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Oh, syakataka ya Rabo ya Rabo. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Sekarang kami mau berdoa buat Indonesia. Berdamaikanlah Indonesia dari segala malapetaka dan sembuhkanlah Indonesia dari segala penyakit-penyakit apapun Tuhan, seperti virus corona Tuhan. Dan juga berkati juga kota Padang Tuhan. Berkatilah kota Padang, sembuhkanlah kota Padang dari virus corona Tuhan, supaya penduduk-penduduk kota Padang dapat beraktivitas kembali seperti biasa Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden Tuhan.
Berkatilah Presiden Wakil Presiden kami Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan umur panjang, supaya mereka dapat bisa memimpin bangsa kami dengan sehat selalu Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat Opa dan Oma. Berkatilah Opa dan Oma serta keluarga mereka Tuhan. Berilah mereka kesehatan sempurna dan umur panjang, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap sehat selalu Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu kami serta keluarga mereka Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan umur panjang supaya mereka bisa sehat selalu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat Kak Rife yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Rika dan teman-teman, Kak Cynthia, Kak Natalia. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Mazmur 91 terlebih dahulu ya. Ya, kita baca sama-sama hitungan 3, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ya, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik silakan tutup mata dan lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini, kami bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang hebat itu yang akan menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan katakan kepada kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau, berkati kami semua baik yang di rumah-rumah, yang di jalan atau yang dimanapun sedang menonton, bahkan hamba-Mu yang akan beritakan firman Tuhan, Engkau mengurapinya. Terpuji Engkau dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, baiklah kita melihat slide yang pertama ya. Di slide yang pertama itu temanya satu orang kusta kembali. Satu orang kusta kembali ya. Ya, ini kalau kita melihat ini cerita 3 lanjutan yang kemarin. Nah, kita melihat Lukas 17, 11 sampai 19. Karipe minta adik-adik boleh buka Alkitab sebentar ya. Kita membacakannya. Lukas 17, ya ini ada ya. Ayat 11 sampai 19. Ya, kita baca. Didengar semua ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia.
mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, kalau kita melihat tadi ini ya, slide yang pertama tadi, kita melihat Tuhan Yesus bersama dengan seorang yang sudah disembuhkan tadi. Kalau kita mulai lanjut slide kedua, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi menyusuri Samaria dan Galilea. Ya, pada saat dia memasuki sebuah desa, maka Tuhan Yesus berhenti. Kenapa? Karena dia terkejut. Ini kita lihat ya. Kita lihat Tuhan Yesus berdiri. Ya, ada seorang yang berkata atau yang berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, kalau di situ ada jumlah 10. Ya, 10 orang di belakang yang seorang berkata tadi, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kalau kata guru, berarti orang itu lebih tinggi, lebih mampu, lebih hebat dari orang yang berteriak tadi. Ya, apalagi katanya, "Kasihanilah kami." Kalau kita melihat kasihanilah kami, berarti sepertinya mereka akan tertolong begitu. Kalau katanya, "Kasihanilah kami," maka mereka berharap ada sesuatu yang akan terjadi kepada mereka ya. Itu kita lihat ayatnya ya. Tadi kita lihat slide-nya. Lalu ia memandang mereka. Kalau kita perhatikan katanya, mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, 10 orang itu semuanya penyakit kusta. Karena dia penyakit kusta, biasanya badannya tidak bersih, borok, baun, bahkan mereka dikucilkan, ya mereka dikucilkan dari semua orang, makanya ditempatkan di suatu desa. Nah, kalau kita melihat mereka berdiri agak jauh berarti mereka takut dengan orang, takut ketemu orang karena mereka orang yang dikucilkan, karena mereka bau, ya baun karena boroknya, karena kudisnya, karena kusta di dalam tubuh ke-10 orang tersebut. Ya, pada saat mereka berteriak, "Kasihanilah kami." Berarti mereka berharap kepada seseorang yang mereka tahu itu mampu menyembuhkan mereka. Ya, ke-10 orang tadi. Next kita melihat lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mungkin secara pikiran kita ya. Ya, secara pikiran, "Loh, kami baru dari imam-imam. Kami diusir. Kami dikucilkan di sebuah desa ini karena kami baun, berborok, berkudis dan segala macamnya. Kok disuruh pergi lagi?" Mungkin kalau pakai rasio ya, setengah percaya dan setengah tidak percaya. Tapi dengan demikian pun mereka pergi juga. Karena disuruh guru tadi, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," katanya ya. Ya, mereka pergi juga akhirnya ke-10, ini kita lihat ekspresinya ya. Sementara mereka di jalan mau menghadap imam-imam, akhirnya tubuh mereka yang penuh dengan kudis tadi, yang baun tadi, yang berborok tadi, sembuh seperti semula. Sembuh, mungkin mulus lah gitu ya. Tidak ada baun lagi, ya. Kulitnya jadi bersih, sembuh. Dan ketika melihat, kita lihat ekspresinya ya. Ini slide-nya ya. Ekspresinya dia sangat gembira gitu ya. Gembira. Akhirnya karena dia gembira, dia balik. Ya, dia balik. Ya. Di ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kembali, dia balik ya. Dia tadi udah lewat, udah disuruh pergi. Walaupun di dalam pikirannya sembuh atau enggak sembuh, setengah pikir sembuh, setengah pikir enggak sembuh, pokoknya pergi. Nah, mereka pergi dan akhirnya memang betul ya, seperti yang diharapkan mereka, kasihanilah kami guru. Kasihanilah berarti berharap sesuatu yang terbaik, berharap sesuatu untuk sembuh gitu. Nah, akhirnya benar, di tengah jalan sebelum sampai ke imam-imam mereka tahir, disembuhkan ya, boroknya hilang, kembali kulitnya bersih, mulus. Setelah melihat begitu, mereka bersukacita, gembira, riang. Dan akhirnya adik-adik dari 10 orang tadi, 1 orang kembali kepada Yesus. Dia balik ya. Kita perhatikan ayat 16, lalu tersungkur. Ada mungkin ya slide-nya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Kenapa ditekankan adik-adik di ayat 16 orang itu adalah orang Samaria? Orang Samaria itu adalah orang yang bukan menyembah kepada Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Ya, bukan menyembah kepada Allah yang benar. Orang Samaria itu adalah orang yang menyembah kepada berhala, patung-patung yang didirikan oleh raja, atau kepada sesuatu yang mungkin benda mati. Ya, mereka tidak percaya kepada Allah. Orang Samaria itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang hidup. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, ya, Tuhannya bangsa Israel. Mereka tidak percaya. Makanya dikatakan orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria tidak bergabung sama orang Yahudi. Orang Samaria adalah boleh dikatakan tidak musuh Tuhan gitu ya. Karena mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar gitu ya. Nah, tetapi justru yang 9 tidak kembali, justru yang 1 kembali. Justru orang Samaria yang kembali. Kalau mengingat kembali ada cerita orang Samaria yang murah hati gitu ya. Yang lain lewat aja, para imam lewat pada saat melihat ada kecelakaan ya. Tapi orang Samaria itu kembali. Iya, ini kita melihat slide-nya ya. Tersungkur di depan kaki Yesus. Ya, dia tersungkur di depan kaki Yesus, dia memuliakan nama Tuhan. Dia memuji nama Tuhan. Ya, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Itulah tanda ucapan syukurnya tadi. Dan itu adalah orang Samaria. Ya. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang lagi? Kok cuman 1 yang balik? Kok cuman 1 yang pandai mengucap syukur? Kok cuman 1 yang memuji dan memuliakan Tuhan? Yang tersungkur di depan kaki Yesus, 9 orang lagi mana? Nah, bahkan yang 1 itu pun orang Samaria. Orang Samaria itu bukan menyembah kepada Allah yang benar. Orang Samaria itu menyembah kepada berhala dan patung-patung yang didirikan oleh raja. Ya, dia bukan menyembah Allahnya Ishak, Allahnya Abraham. Dia tidak punya Tuhan yang benar. Justru dialah yang tersungkur di depan kaki Yesus. Dia yang balik. Ya, kalau kita lihat slide yang tadi, Yesus bertanya, mana yang 9 lagi? Kok cuman kamu yang balik? Kan 10 tadi yang ditahirkan, 10 yang disembuhkan. Ya, 1 yang balik ya. Yesus bertanya, di manakah mereka? Oke, kalau kita lanjut, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain daripada orang asing ini, sekali lagi ayat 18 ditekankan, orang asing ini. Kata orang asing berarti dia bukan pengikut Kristus. Kata orang asing berarti dia bukan menyembah Allah yang benar. Kata orang asing berarti dia menyembah kepada yang berhala dan lain sebagainya. Ya. Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain pada orang asing ini. Lalu ya,
Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, kenapa berdirilah? Tadi dia tersungkur, sujud, berterima kasih. Mau katakan terima kasih Tuhan, syukur Tuhan kepada Yesus. Jadi kata Yesus, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, tadi itu tersungkur, kita lihat gambarnya ya. Hanya satu, hanya orang Samaria yang tahu berterima kasih. Hanya orang Samaria yang kembali. Dan akhirnya Yesus memuji, katanya, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita lihat di firman Tuhan, iman sebesar biji sesawi pun kalau itu kita miliki, maka kita bisa memindahkan gunung. Ya, nah, orang ini tahir, ya, disembuhkan dari penyakit yang menahun, penyakit yang dikucilkan oleh masyarakat, penyakit yang membuat mereka jauh dari orang-orang. Ya, tapi dia tahu bersyukur, tapi dia berterima kasih, tersungkur di kaki Yesus, dan dia mengatakan karena imannya lah maka dia diselamatkan. Coba kita lihat slide terakhir ya, atau dua terakhir. Ini setelah ini, oh itu ya. Ya, ini tadi yang terakhir katanya, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar. Ya, seandainya, ini seandainya ya. Kak Ripe kasih handphone nih sama adik-adik. Adik-adik mau terima enggak ya? Kasih handphone kira-kira. Adik-adik mau terima? Iya. Katanya terima ya, adik-adik yang di rumah. Terus seandainya adik-adik udah terima handphonenya, adik-adik bilang apa coba? Bilang apa kalau udah dikasih handphone? Iya, terima kasih Kak Ripe. Iya, jadi hari ini kita belajar ya. Ada beberapa hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama ya, kita diajar untuk belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih kepada orang yang memberi. Kita bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan tersungkur di bawah kaki Yesus. Yang kedua, kita diajar ya bahwa pemberi mujizat itu lebih penting daripada mujizat yang dilakukannya. Ya, tadi kita melihat dia belum tahu dia akan sehat atau tidak sehat. Tapi dia balik aja. Pergi aja ke imam-imam, sementara imam-imam itu sudah tidak mau terima mereka, dikucilkan. Imam-imam itu membenci mereka, tapi mereka tetap pergi. Nah ya, jadi lebih penting Tuhan Yesusnya daripada mujizat yang diberikannya. Sekali lagi ya, tadi Kak Ripe bilang, kalau Kak Ripe kasih handphone sama adik-adik, adik-adik bilang apa? Terima kasih Kak. Ya, hari ini kita belajar mengucap syukur. Belajar mengatakan terima kasih. Ya. Sungguh-sungguh serius kepada pemberi mujizat itu. Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Kita melihat tadi orang asing saja, orang Samaria aja pandai mengucap syukur. Padahal mereka bukan menyembah Allah yang benar. Bukan menyembah Allah Isa, Allah Abraham yang kita sembah ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus belajar mengucap syukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan lebih menghargai pemberi mujizat daripada mujizat itu sendiri ya. Terima kasih. Sekian untuk hari ini, semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami belajar juga menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Belajar percaya dan kami percaya kepada si pemberi mujizat itu. Daripada apa yang akan dilakukannya. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh anak-anak sekolah minggu dan kami yang mendengarnya dapat mengerti apa yang harus kami lakukan. Terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih.
Amin.